Norma Dewa. Mohon izin untuk mewawancarai Haji Niki dalam rangka membagi tugas kami. Mungkin pertama-tama Pak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama tiang lengkapnya Ida Bagus Ratu Bintaro, tapi lebih dikenal dengan Gus Pin. Di teman-teman arsitek kita yang lebih kenal Gus Pin dari itu. Kalau tiang dulu lulusan arsitek Udayana tahun 98, SMA yang di Tabanan, jadi begitu kuliah tinggal di Denpasar, ibarat orang kampung Denpasar katakanlah, tapi menempuh ilmu kita lah, dan sekarang menetap di Denpasar. Kalau boleh tahu Niki, kalau latar belakangnya keluarga, apakah ada berkecimpung di dunia arsitek sehingga Haji turun di dunia arsitek Niki? Sebenarnya kalau bayangan menjadi arsitek kadang ke karena dari keluarga dari kampung kan ada bayangan dari dulu jadi arsitek kan ada. Cuma background napi dana kakek dari ibu suka menggambar wayang. Suka menggambar wayang, mungkin ada sedikit darahnya menurun ke tiang, suka menggambar gitu. Basicnya adalah suka menggambar, suka teknis. Cuma yang terus terang tidak bisa menggambar natural gitu, nggak bisanya gambar orangnya nggak sempurna. Cuma suka hal-hal yang berbau teknis. Namun jadi di adik-adik juga ya bidangnya seni juga, ada fotografi, ada grafis gitu. Jadi dari basic keluarga dari kampung nggak pernah kita ada pikiran arsitek. Cuma bayangan arsitek itu justru tahu setelah mau mencari kuliah gitu. Rasanya talenta apa yang pas dengan itu ada gitu. Mungkin sebelum menjadi seorang arsitek, bagaimana sih latar belakang pendidikan Haji? Ceritakan. Sekali wawu ya yang biasa SD di Tabanan, SMA di Tabanan, SMP di Tabanan, kuliah arsitek di Udayana mulai angkatan 92. Mulai 92 dan 98. Kalau zaman itu 6 tahun orang kuliah. Jadi menempuh S1 dunia S1 aja arsitek. Setelah itu bekerja di tempat lain dan menempuh setelah itu S1 arsitektur. Yang lainnya adalah on the job training, bisa belajar sambil bekerja. Ringan. Mungkin bagaimana sih awal perjalanan setelah lulus dari seorang mahasiswa arsitektur? Bisa ceritakan? Begini. Kalau pengalaman yang kalau dulu setelah menjadi tamat arsitektur itu dari dulu kepikirannya udah gini, aduh kita tidak punya siapa-siapa, tidak punya channel siapa-siapa, kepikiran cuma ya kalau bisa go internasional gitu kepikirannya. Jadi kepikirannya pastilah kita proyek swasta, mungkin berapa, tidak mungkin ke proyek pemerintah. Jadi inginnya dulu kalau bisa bekerja di perusahaan swasta yang bergerak di dunia asing atau perusahaan asing yang bekerja di lokal. Jadi tidak kepikiran dulu mau mengambil proyek pemerintah karena kepikiran rasanya sudah banyaklah pertarungan di sana sehingga lebih baik menekuni dunia swasta. Makanya pikiran dulu kalau bisa ya mencari ilmu sambil bekerja dan melatih bahasa. Mungkin begitu saja kami menanyakan biografi tentang dari Haji. Mungkin kami menanyakan topik lebih dalam mengenai profesi Haji sebagai arsitek. Menurut pandangan Haji pribadi, arsitektur itu apa sih sebenarnya gitu? Kalau arsitektur dari pandangan yang istilahnya dunia multi talenta sebenarnya multi talenta. Jadi kalau dari sisi arsitekturnya sendiri kan sudah diajari di akademi saudara seni mendesain apa mendesain bangunan sesuai dengan tuntutan ruang dan apakah tuntutannya dia sebagai bangunan sesuai fungsinya lah, sebagai bangunan bisnis, bangunan hunian dan lain-lain. Namun di samping itu banyak sekali istilahnya kita dilatih dari arsitektur, apakah bahan, mengenalkan klien, macam-macam klien gitu, banyak sekali lah yang harus kita kuasai. Mungkin boleh tahu Ji, setelah menjadi seorang arsitek apa saja sih suka-duka yang telah Haji lewati? Mungkin saya ceritakan. Suka dukanya yang awal adalah
gini, yang pernah bekerja di perusahaan di Sanur, itu perusahaan Amerika lokal. Nah, sedang saya sendiri dulu tamatan udahnya orang Bali, cenderung kan bilang orang Bali sih jago bahasa Inggris gitu. Saya sendiri yang bekerja sama sana, orang bisa bahasa Inggris. Sedangkan anak-anak Unpar, ITB, Jogja yang ajak KP di Sada training, ini jago sekali bahasa Inggris. Makanya pikiran pada waktu itu, waduh harus bisa bahasa Inggris nih. Makanya terpaksa beli buku, belajar bahasa Inggris dan les bahasa Inggris. Nah itu dukanya di awal. Sukanya itu setelah menguasai bahasa Inggris sedikit itu yang tertantang untuk bekerja keluar gitu ya. Dan dukanya lagi kalau kita sudah melakukan profesi arsitek adalah jika tidak punya proyek. Yang kedua, jika gambar itu sering berubah, jika pembayaran tidak lancar. Gitu. Sukanya bisa, kalaupun tidak dibayar kita bisa suka desain kita itu sesuai dengan keinginan kalian, mendapat reward, mendapat referensi ke proyek berikutnya. Itu juga marketing yang luar biasa. Ya gitu istilahnya. Sukanya lagi ya, kalaupun itu terus menjadikan income kan itu yang suka. Apa sih kendala atau tantangan terbesar Haji membuat sebuah proyek atau merancang sebuah desain gitu? Tantangannya yang terbesar adalah jika owner itu tidak tahu akan membangun apa. Jika dia memberikan ini site, apa sih cocok yang dibangun di sini, apa sih yang bisnisnya cocok di sini. Profesi arsitek bukan seperti itu. Profesi yang itu sebenarnya adalah istilahnya orang yang visibility study istilahnya. Orang yang tahu dari segi bisnis, harus investasi apa, kembali saham, pengembalian modal gimana, ada itu. Kalau kita di dunia arsitektur memang diajarkan dunia itu, tapi yang bertanggung jawab secara formal bahwa bisnis itu akan berhasil bukan kita. Kita sebagai arsitek adalah bagaimana desain itu sesuai dengan fungsi-fungsi yang diinginkan, sesuai dengan kekuatan struktur yang diinginkan, sesuai estetika, sesuai dengan lingkungan, aman dalam kalau gempa gitu ya, dari hal-hal secara teknis lah. Jadi untuk masalah laku dan tidaknya itu nanti sebuah fungsi itu bukan gininya kita, nanti tanggung jawabnya kita. Itu yang ketahui sama biasanya bagaimana sih tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses merancang sebuah proyek, bisa dijelaskan? Okay. Kalau secara formal, kalau kita diajarkan di kampus itu kan udah tahu lah, artinya mulai dari konsep, preliminary design, konsep design, construction drawing, tapi dalam hal ini yang disulit adalah di awal adalah sehingga jika klien itu dia hanya memberikan gambaran biasanya biar kita memudahkan, kita minta klien itu apa sih keinginannya, tornya kita tor, term of reference, mau membangun apa. Nah itu lebih mudah kita menerjemahkan, yang apalagi di zaman internet, kita berikan beberapa image pancingan yang seperti apa yang keinginannya dia. Setelah itu baru kita sesuaikan desain kebutuhan ruang, studinya. Jadi kita jangan sampai di awal terlalu banyak melebar, memberikan konsepnya terlebar, jadi waktunya habis. Dan juga dari awal harus bikin samping mengenai konsep, lanjutkan juga fee. Jangan sampai kasihkan banyak desain, konsepnya diambil, fee-nya dari mana ada. Percuma gitu kan. Apakah Haji mempunyai gaya khusus untuk mendesain sebuah proyek? Kalau mendesain gaya khusus, sebenarnya gaya khusus itu terlahir dari kita sendiri, terlahir dari pencarian kita. Gaya apa yang kita sukai, dengan gaya apa yang dibutuhkan oleh klien. Kalau kliennya memberikan, saya suka yang begini-begini, ya karena dia punya uang, kita hanya menjembatani, membimbing dia ke arah yang tepat, ke arah fungsi-fungsi ruang. Tugas kita adalah mengerem klien dan mengarahkan klien jika klien itu sudah mempunyai selera apa yang diinginkan. Namun kalau klien itu ingin coba deh gaya kamu dah, saya ingin karakter keluar. Nah disitulah rasa kenyamanan seorang desainer. Kita ingin, saya punya gaya eklektik dan etnik, itu istilah eklektik dan ini
mengambil apa namanya budaya-budaya lokal, tapi diambil sedikit-sedikit konsepnya, namun tidak ambil secara keseluruhan. Artinya ambil konsepnya apa? Karena konsepnya bunga itu diterapkan dalam dekorasi dalam arti interior. Jadi seperti ini kalau begini, jadi tidak serta-merta kita ego arsiteknya sebagai kita, jangan begitu. Jadi kita berusaha mendampingi apa keinginan klien, membimbing kalian fleksibel karena dia punya uang, dia mencari kita. Jadi kita mengarahkan agar tidak melanggar IMB, agar nilai seninya dapat, keamanan dapat, fungsi-fungsinya ruang dapat, kesehatan dapat, penerangan dapat, penghawaannya dapat. Nah, hal-hal itu kan yang wajib disampaikan ke klien. Jadi masalah mechanical tidak harus dari segi eksteriornya, interiornya pun bisa dilakukan. Biasanya berapa lama sih Aji itu membutuhkan waktu untuk menyelesaikan proyek yang Aji kerjakan? Kalau sebenarnya proyek sebuah desain kembali kepada ukuran site-nya, kepada targetnya klien, apakah untuk dijual, dihuni, atau menjadi rumah kedua, rumah ketiga, rumah keempat gitu. Lain targetnya nih kan, lain targetnya. Kalau menjadi rumah pertama dan dia tidak punya rumah lain, pasti dia akan buru-buru dia gini. Kliennya ya paling nggak 3 bulan lah gitu. Kalau rumahnya kecil begitu, kita juga kan bagi dengan proyek yang lain. Karena seminggu itu adalah 7 hari, tapi jam kerja kita 6 hari. Paling nggak kita kerja nikah idealnya seminggu itu 3 proyek. Idealnya, maksimumnya 6 proyek seminggu. Lumayan ya. Begitulah istilahnya. Namun karena walaupun timnya banyak, kita sebagai pimpinan kan wajib ada waktu yang mengontrol untuk menjaga. Dari karya yang telah Aji sebutkan ini, karya mana yang paling berkesan buat Aji nih? Kalau yang berkesan, ya kebetulan yang terakhir ini berkesan, karya mendesain dan membangun desain and build rumah Aji ya, namanya Rumah Galuh. Di sana diberikan kebebasan berekspresi sebagai arsitek dengan keterbatasan biaya, bagaimana membuat villa menjadi unik, budget konstan, artinya budgetnya dipertahankan, namun tidak mengesampingkan hal-hal keindahan, kesederhanaan dan prinsip-prinsip ruangan mereka, dan bagaimana kebetulan tanahnya bertransis, jadi ya pas lah dapatnya. Konsep samping kan? Kalau konsep bangunannya sih istilahnya bangunannya konsep penampilannya industrial ya, dengan prinsip dengan model semen poles, kayu, cuma 2 pattern warna, tidak banyak. Lagi naik daun lah mungkin bilangnya. Mungkin dari desain tersebut, apakah ada citra atau kesan yang Aji sampaikan? Oh, citra kesan sampaikan ya rumah ya gini, dengan material yang sederhana pun itu memberikan penampilan yang menarik, unik dan ramai. Jadi dengan warna yang sederhana, jadi bentuk bangunan tertampil. Itu aja jadinya. Karena kalau kita udah warnanya ramai, berarti bentuk bangunan akan tidak kelihatan. Jadi berlomba-lomba. Jadi kalau yang pikir dikasih gininya yang. Nah, sekarang ini buat rekan-rekan mahasiswa teknik arsitektur nih. Sebelum kami akhiri wawancara ini, mungkin Aji ada pesan-pesan yang ingin Aji sampaikan untuk kami dan rekan-rekan mahasiswa arsitektur. Oh ya, pesan-pesannya sih gini sih, berbagi pengalaman saya sebagai mahasiswa dulu. Artinya pertama kalau kita kuliah ke depannya ya usahakan tepat waktu. Jadi jangan ngambil side job, karena kadang-kadang side job kita akan ketinggalan oleh teman-teman. Otomatis dengan ambil side job, seharusnya kita belum menikmati uang, kita udah ambil uang. Jadinya kalau ketinggalan sama teman-teman seangkatan, mungkin semangatnya akan hilang. Jadi lebih baik kuliah, tamat, setelah tamat, barulah di sana bekerja. Otomatis ya mulai melirik ke tempat mana yang bekerja, rencananya seperti apa, apakah kita akan menjadi
arsitek murni, apakah menjadi kontraktor, apakah menjadi penulis, apakah menjadi dagang bahan bangunan, kan gitu. Jadi profesi apakah menjadi properti. Jadi dari masuk di dunia arsitek akan ketahuan bakat kita kemana sih dalam dunia arsitektur, ke sisi mana sih. Jadi kalau boleh nanti tamat kuliah, jadi bekal ke depannya biar tetap dalam bidang itulah, dalam gerbong dunia arsitektur teknik itulah. Iya. Jadi melebar-lebar dikit apa, jangan sampai nanti kerjanya ke bidang lain lah. Kalau arsitek ke landscape oke, arsitek ke artwork oke, arsitek ke interior, jadi banyak sekali bidangnya dan profesinya. Luas lah, Ya, wawasan luas. Jadi kalau ke depan tamat kuliah, ya cari pekerjaan di tempat lain, walaupun jangan lihat gajinya dulu. Perusahaannya itu namanya, karya-karyanya seperti apa. 2 tahun pindah lagi perusahaan ini, 2 tahun lagi, bukannya kita menjadi kudu loncat, enggak. Jadi pindah itu berusaha nanti, jangan pada saat mereka tidak menyukai kita, pindahlah pada saat mereka menyukai kita. Jadi kita harum gitu. Memberi kesan Ya, bagus lah ya. Gitu aja sih yang ingin sampaikan, dan jangan lupa belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris utama, benar, karena pengalaman Tiang bekerja di perusahaan asing, apalagi kita di Bali, karena bukan gimana pekerjaan dengan asing, kita dinilai lebih. Dengan menguasai bahasa kita tidak bisa diolok-olok, dan kita bisa menjelaskan orang asing, dan orang asing merasa nyaman kalau kita bisa berbahasa. Jadi berbahasa Inggris lah, itu istilahnya. Mulai berbahasa Inggris, yang dulu sebenarnya nggak bisa bahasa Inggris karena terpaksa. Kalau kita tidak bisa, kita tidak bisa diterima. Iya. Itu aja sih Ya. yang sarannya dari mahasiswa arsitek. Semoga bermanfaat yang berbagi sedikit. Berhubung nih waktu udah hilang malam nih Ji. Yang makasih nih King ya. Pamit teman. Oke. Semoga bermanfaat. Ya, besok-besok siapa tahu nanti cepat tamat. Iya, Bisa semoga. berproses usaha lagi kan gitu kan. Oke. Kita tunggu 5 tahun berikutnya apa 3 tahun berikutnya tamat bisa kamu. Itu terbuka untuk mahasiswa arsitektur. Untuk semua ya. Pamit teman ya. Oke.